Oke, jadi sesi berikut ini adalah sesi ke-6 dengan tema rantai pasok dan logistik melalui transportasi laut. Apa yang kita harus ketahui terkait logistik yang melalui transportasi laut ini dengan 3 topik bahasan: bagaimana pelabuhan ini mendukung kegiatan rantai pasok dan logistik, bagaimana cara kerja pelabuhan, bagaimana tol laut mendukung kegiatan rantai pasok, kemudian transportasi laut seperti apa, macam-macamnya, jenis kontainer transportasi laut seperti apa, struktur umum dari industri perkapalan seperti apa. Jadi ini secara umum ya, nanti kita masuk secara khusus materinya. Nah, bagaimana kita melihat pelabuhan laut mendukung rantai pasok logistik? Jadi pemerintah merealisasikan ini lewat program tol laut ya. Pemerintah membangun 24 pelabuhan yang dimana diharapkan bisa menghubungkan barat dan timur dengan suntikan dana itu 30 miliar untuk pelayaran nasional ya, PT Pelayaran Nasional atau PELNI ya. Nah, juga ada langkah konkret lain untuk poros maritim untuk menegakkan kedaulatan wilayah. Ini kita bicara secara umum ya. Kemudian sayang sekali visi besar poros maritim ini belum didukung implementasi ya. Ini oleh Aulia Febia Fatwa menilai konsep poros maritim ini jalan di tempat ya. Nah, ada ketidakseimbangan pembangunan antara barat timur ini yang menjadi faktor yang bisa meningkatkan biaya distribusi ya, yang belum terpecahkan. Padahal kehadiran poros maritim ini untuk menekan tinggi biaya logistik. Ingat, kita kembali lagi ke tujuan daripada logistik adalah untuk efisiensi biaya ya. Nah, jadi untuk efektivitas dan efisiensi biaya ya. Nah, berarti ini tidak ada efisiensi nih. Kita masih kalah dengan produk negara lain dalam logistik laut ya. Dimana di sini operasional terminal gudang dan transporter pelabuhan ini hanya 8 jam sehari. Nah, karena 8 jam sehari ini dikategorikan tidak produktif ya, masih belum produktif. Kalau bisa lebih dari itu selama 24 jam. Sehingga kapasitas distribusi segala macam ini bisa ditingkatkan ya. Dengan adanya dermaga baru ini juga bisa membantu produktivitasnya bisa maksimal ya, atau optimal paling tidak ya. Nah, kemudian ada juga program penenggelaman kapal yang dilakukan ini belum berdampak positif dari Kementerian Kelautan kemarin ya. Nah, lalu sebaiknya sebagai pelaku bisnis nanti bila Anda memang masuk ke dalam bisnis laut atau logistik melalui laut ini, jadi perlu juga diperhatikan industrialisasi dimulai di Indonesia Timur. Jadi untuk penyeimbangan industrialisasi, Indonesia Timur juga harus mulai melakukan yang namanya produksi juga ya, produktivitas. Nah, tol laut ini melakukan connecting ya. Dalam mendukung logistik ini dia melakukan connecting antar pelabuhan yang ada di Indonesia ini. Nah, di sini ada struktur pelabuhan Indonesia di gambar ini. Total semuanya sebetulnya ada 2.154 pelabuhan. Nah, cukup banyak ya. Komersial pelabuhannya 111, non komersialnya 1.129. Dan terminal untuk kepentingan sendiri ini private 914, cukup banyak. Dan di sini kinerja pelabuhan utama pelabuhan kita masih rendah, tergolong rendah ya. Waktu tunggu kapalnya lama, sehingga handlingnya tidak efisien. Nah, ini logistiknya tidak efisien ya, sehingga harga barang menjadi tidak kompetitif ya. Jadi nilainya cukup
tinggi, ya, di suatu tempat lebih besar atau lebih mahal daripada suatu tempat yang lain. Kemudian konsep poros maritim ini dapat dipahami dengan 3 makna. Bisa dengan visi seruan kembali ke jati diri Indonesia, membentuk kekuatan maritim. Kedua, doktrin menekankan kekuatan Indonesia antar dua benua, dan agenda konkretnya mewujudkan rencana pembangunan tol laut ini, ya. Ini yang digadang-gadang, ya. Nah, di sini juga ada data pembelian kapal 2015-2019. Ini untuk mendukung logistik itu. Perkembangan kinerja tol laut sampai saat ini, ya, ini belum begitu nampak, ya. Meskipun ada pengangkutan barang ke 6 rute dengan kapal milik Pelni, ini perlu disupport lagi dengan pihak swasta, ya. Peran Kemendak lewat gerai maritim, implementasi tol laut ini memfasilitasi distribusi barang. Jadi Kementerian Perdagangan memfasilitasinya dengan distribusi barang ini, caranya melalui pemanfaatan penyelenggaraan pelayanan publik, ya. Nah, ada 3 pedagang gerai maritim tiap daerah. Ini Anda harus tahu nih, karena nanti Anda yang mengendalikan dalam administrasinya, Anda bisa membantu bagaimana gerai maritim ini bekerja dengan baik. Ya, macam transportasi laut dalam logistik dan jenis kontainer transportasi laut yang perlu Anda ketahui di sini. Bila kita mengangkut logistik dengan laut, maka kapal-kapalnya juga seperti di sini ada kapal nelayan, kapal layar, speedboat, tugboat, kapal feri, kapal tongkang, kapal kargo, tanker, penumpang. Bahkan kapal perang ini juga bisa membantu untuk terdistribusinya kebutuhan melalui transportasi laut. Dan jenis kontainernya pun beraneka ragam. Ya, sebetulnya yang umum cuma 20 feet sama 40 feet. Namun dari fungsinya ada yang untuk general purpose, untuk yang umum, barang-barang umum general cargo, atau untuk dry cargo. Ada juga yang open top container yang atasnya terbuka. Ada side door container yang terbuka sampingnya, itu untuk memudahkan penyusunan atau penempatan barang dari atas maupun dari samping. Ventilated container untuk barang-barang perishable yang membutuhkan temperatur tertentu. Tanks container untuk barang-barang cair. Bulk container untuk barang-barang yang bisa langsung ditempatkan ke dalam kontainer tanpa perlu penataan yang lebih kompleks. Kemudian flat track container, ya, ada yang flat. Ada platform flat container, ada refrigerated container. Nah, refrigerated container bedanya sama ventilated. Kalau ventilated itu cuma punya ventilasi, refrigerated lebih lanjut, dia punya suhu bisa diatur untuk berpendingin, ya, untuk barang-barang perishable tadi. Kemudian struktur umum dari industri perkapalan. Bila masuk ke industri perkapalan, di sini tahun 2025 ditargetkan pemerintah ini bisa membangun jenis kapal dengan ukuran 200 ton dead weight tonnya ini. Jadi dia punya bobot matinya sampai 200 ribu ton, 200 ton, ya. Dan ini perlu didukung dengan industri komponen kapal yang tangguh, ya. Nah, sementara ini strategi Kementerian Perindustrian ini roadmapnya adalah meningkatkan daya saing industri, ya. Kemudian dengan insentif fiskal, rekayasa kapal, ya, melalui pemberdayaan pusat desain, penguatan struktur industri, ya. Nah, hingga 5 tahun terakhir ini kinerjanya mengalami peningkatan. Tahun 2013 kapal baru mencapai 859 ton ini, ya, pembangunan kapal barunya ini, ya. Ini bukan ukuran, ya, maksudnya total semuanya, ya, dan reparasinya baru sebesar 8.430 juta ini bobot mati yang direparasi, ya. Mengharapkan ini strategi pembangunan industri perkapalan mampu mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Perlu diketahui adalah World Seaborne Trade
dan pelayaran dunia. Bagaimana jalan-jalan samudra, jalur utama internasional ini membantu kapal-kapal mekanis ya yang bermesin ini karena ada juga pesawat terbang di sini sebagai saingannya, kompetitornya ya dalam dunia internasional. Dan di Indonesia juga ini bersaing juga dengan jaringan pipa, dengan rel, dengan transportasi darat, dengan truk yang melalui pantai. Nah, oleh karenanya ini perlu disikapi ya. Ini 78% perdagangan internasional ini melalui laut ya. Sisanya ini baru melalui darat ya, terutama di Eropa. Ini kalau kita ngomong Eropa, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia karena antar pulau mungkin dia lebih efektif menggunakan udara kalau lebih cepat, kecuali barang-barang yang sifatnya sembako atau barang-barang yang umum yang tidak mudah rusak, itu yang konsumsinya lebih massal itu bisa menggunakan logistik laut ya. Nah, itu tadi terkait dengan logistik di laut. Yang perlu Anda ketahui lagi bahwa di laut ini terkait dengan administrasinya, dokumen-dokumen barang yang perlu Anda ketahui semenjak barang itu masuk ke pelabuhan, seperti dokumen kepabeanan ya. Nanti akan saya kasih contoh dokumennya seperti apa. Kemudian juga dokumen penimbangan barang, dokumen-dokumen untuk booking, tapi sekarang bookingnya melalui sistem biasanya. Nah, kemudian ada juga dokumen penanganan pemuatan barang ya, checklistnya seperti apa ya. Nah, ini biasanya pihak-pihak lapangan yang akan mengatur bagaimana melengkapi dokumen tersebut ya. Nah, jadi itu yang perlu diketahui nanti. Bagaimana Anda membantu dalam proses administrasinya. Biasanya dalam dunia logistik Anda membantunya dalam bidang bagaimana booking fish daripada kapal laut ini supaya bisa terkirim ya. Nah, jadi itu yang perlu diketahui. Nanti dalam dunia kerja, proses administrasi reservasi barang, bagaimana penanganannya lebih lanjut di lapangan. Nah, itu yang perlu Anda ketahui lebih lanjut, dokumen-dokumennya seperti apa. Jadi pada saat korespondensi Anda bisa melengkapi dokumen itu dengan baik. Nah, sementara teorinya ini adalah bagaimana operasionalnya, tapi nanti koneksinya dengan administrasi di kantor. Baik, kita langsung aja ke